Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini saya perjalanan ke Surabaya. Ini sekarang saya lagi jalan-jalan. Jadi Surabaya itu cuacanya sangat panas. Ini di perumahan Darmo. Saya lagi jalan sama ibu. Nah, kenapa saya ada di Surabaya? Jadi ceritanya panjang sekali. Ini karena saya udah lama nggak pulang, jadi ibu saya nganter saya ke rumah ibu asuh saya ya. Jadi Loso itu punya ibu asuh waktu saya SD sampai SMA. Itu ibu saya itu membiayai saya sekolah ya, maksudnya biaya SPP. Dulu tuh kan sekolah maksudnya kekurangan biaya ya. Jadi Lose itu ceritanya kehidupan ekonomi keluarga saya itu sangat minim banget ya, kelas menengah ke bawah. Jadi dari keluarga yang nggak mampu. Kebetulan masa kecil saya umur 5 tahun, jadi ceritanya panjang, makanya saya ceritain. Waktu saya umur 5 tahun bapak saya meninggal, kemudian ibu saya itu harus merawat saya sama kakak saya ya, sama nenek saya, karena di rumah maksudnya di kampung nggak ada penghasilan. Jadi ibu saya itu merantau ke Surabaya, akhirnya ikut orang gitu loh. Jadi ya istilahnya jadi apa ya, pembantu rumah tangga, ceritanya kayak gitu. Nah, tapi waktu itu saya umur 5 tahun, kemudian ibu saya merantau tuh sampai saya, intinya saya udah besar. Nah, ibu saya kalau dihitung dari awal merantau jadi pembantu rumah tangga sampai ibu saya berhenti pensiun ya, itu sekitar 30 tahun mungkin ya. 30 tahun ya, Bu. Jadi di rumah ibu asuh saya itu 35 tahun. Maaf ini jalannya agak gelap karena saya sambil jalan ya. Ini mau beli makan. Jadi belum makan malam. Nah, jadi ceritanya ibu saya kerja di rumah bosnya karena saya itu ditinggal anak yatim sama kakak saya, dititipkan sama nenek. Jadi bosnya ibu saya itu mungkin terenyuh, kasihan karena biayanya nggak ada gitu loh. Jadi ibu saya kerja di sini, sekolah saya sama kakak itu dibiayai gitu ceritanya. Nah, saya dibiayai dari SD sampai SMA, makanya saking akrabnya, saking dekatnya sudah dianggap keluarga sendiri kayak gitu. Nah, sampai itu saya juga dulu waktu masih sekolah itu juga sering kesini setiap habis semester atau 3 bulan sekali atau mungkin habis ujian ya, itu selalu datang ke sini jenguk ibu saya sama bosnya kayak gitu. Jadi sudah dianggap saya itu anaknya gitu. Makanya ini setelah saya dari Taiwan, saya minta diantar ke sini. Jadi ceritanya seperti itu. Nanti saya lanjut ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit cerita tentang kehidupan saya waktu saya masih kecil ya. Waktu saya masih SD, SMP sama SMA itu biaya sekolah saya itu ditanggung sama ibu asuh saya ya. Jadi ibu saya itu merantau ke Surabaya sampai saya udah menikah. Jadi ceritanya itu sangat sedih, terharu, dan gimana ya, nggak bisa diceritain lah. Intinya Lause itu dari orang tua saya memang nggak mampu. Jadi saya dulunya merantau ke Taiwan sampai sekarang. Jadi sekarang itu merasa berterima kasih banget sama ibu asuh saya. Jadi ya hari ini saya datang untuk silaturahmi sekalian ngelihat kondisi
ibu asuh saya. Jadi masih sehat, alhamdulillah masih sehat, masih bisa berkumpul lagi, sudah dianggap sama seperti keluarga sendiri ya. Kebetulan saya kan udah lama nggak ngelihat kondisinya gimana, kita cuma lewat telepon aja. Nah, mumpung ada kesempatan, masih diberi kesehatan, panjang umur, jadi kita bertemu hari ini. Nah, ini ibu saya lagi nemenin ibunya lagi makan malam ya, jadi di teras kita. Ini ibu saya lagi ngadep sana tuh, itu ibu asuh saya. Nah, alhamdulillah masih diberi kesehatan, panjang umur. Semoga nanti bisa melihat anak cucu kita kayak gitu di akhirat. Ibu saya ketawa-ketawa. Jadi orangnya baik, sabar, disiplin ya. Jadi saya itu dari kecil sudah dilatih disiplin, dilatih untuk mandiri kayak gitu. Makanya semenjak saya lulus SMA, saya udah pergi ke luar negeri sampai sekarang. Ya sebenarnya udah pernah istirahat sih, bukan di luar negeri terus, tapi memang dari kecil saya udah ditinggal sendiri sama ibu saya, bapak saya, kemudian saya dititipkan sama nenek kayak gitu. Itu cerita saya. Kadang kalau mengingat itu memang menangis, sedih, tapi ya memang itu sudah takdir ilahi ya, suratan takdir, nasib saya memang seperti itu. Tapi saya juga nggak terlalu mungkin larut dalam kesedihan ya, saya tetap semangat ya untuk keluarga saya kayak gitu, karena saya juga sayang sama keluarga. Makanya saya memutuskan juga pulang, karena ibu saya udah pingin saya pulang, makanya saya pulang kayak gitu ya. Itu aja informasi dari saya, cerita dari saya, mudah-mudahan mungkin bermanfaat bagi teman-teman juga ya. Saya nggak bisa waktu, mungkin banyak ya teman-teman itu yang tanya kok lo orangnya mungkin kesederhanaan saya, mungkin itu ya kebaikan saya atau gimana, saya nggak tahu ya, saya itu baik apa enggak, saya juga nggak tahu, berusaha lah. Jadi saya mandiri kayak gitu karena saya dari kecil tuh udah dilatih menderita. Makanya saya nggak bisa kalau misalnya mau sombong, mau angkuh, itu nggak bisa lah ya. Jadi saya tetap menjadi orang yang sederhana kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja ya cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.